Salam Obsesi, obrolan singkat seputar She. Bersama saya Sabrina yang akan membersamai Anda dalam program Obsesi kali ini. Sahabat She dan Yembians, Obsesi adalah sebuah program dari She Departemen berupa media dan komunikasi yang menayangkan seputar obrolan singkat tentang safety, health, and environment. Pada episode Obsesi kali ini, kita akan berbincang mengenai topik Contractor Safety Management System. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, kita akan berbincang dengan Vice President dari Departemen Supply Chain Management, yaitu Bapak Iwan Kristiantono. Untuk selengkapnya, mari ikut saya. Nah, sekarang saya sudah bersama Vice President Supply Chain Management System, Bapak Iwan Kristianto. Kita sapa-sapa dulu gimana nih ke Pak Iwan kita nih. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Sabrina. Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah nih senang sekali di program Obsesi kali ini kita kedatangan Bapak Iwan Kristianto yang akan sharing-sharing mengenai Contractor Safety Management System di IMP. Mungkin Pak mengenai Contractor Safety Management System ini atau yang biasa kita singkat CSMS, itu dari perspektif Bapak selaku VP SCM, bagaimana Pak implementasinya di unit bisnis IMP kita ini? Oke, makasih Sabrina. Ya. Tema yang menarik sekali mengenai CSMS. Kita tahu bahwa di seluruh unit IMP ini ada ratusan vendors atau kontraktor atau mitra kerja kita. Betul. Jadi mereka selama ini mengerjakan seperti pekerjaan-pekerjaan untuk pemboran, kemudian ada seismic, operation maintenance, di mana peran CSMS ini sangat penting. Di mana CSMS ini adalah satu tool atau alat sistem yang dipakai untuk mengelola tata kelola dari sistem manajemen mereka. Gitu. Jadi sangat penting dilakukan. Nah, implementasi yang ada di IMP terus saja sudah dilakukan, namun memang belum sepenuhnya itu sempurna. Kita terus akan melakukan monitoring, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga nanti program CSMS nanti bisa berjalan dengan baik. Oke. Mungkin Pak dalam CSMS ini tuh bagaimana Pak peran dari para kontrak user nih, terutama kepada para manajer atau kepada para leader agar CSMS ini tuh dapat terimplementasi dengan benar dan juga konsisten? Ya, CSMS ini harus dilakukan secara keseluruhan. Artinya ada manajemen, ada manajer, supervisor maupun dari pekerja sendiri. Jadi ketiga pihak tadi harus selalu berkomitmen, berkomunikasi sehingga CSMS tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh, saya sebagai VP SCM di sini juga memiliki tanggung jawab bahwa CSMS itu harus kita lakukan dengan baik. Kemudian ada GM, kemudian ada manajer yang di operasi. Nah, ini mereka memiliki peran-peran yang sangat vital. Karena seperti kita ketahui bahwa pekerjaan-pekerjaan di lapangan sangat dekat dengan kontrak user. Sehingga mereka memiliki peranan untuk melakukan identifikasi risiko, kemudian melakukan monitoring dan sebagainya. Itu jadi di lapangan, sehingga peran dari kontrak user tadi sangat penting. Oke, berarti peran dari kontrak user ini benar-benar penting atau di garis terdepan ya Pak ya? Betul sekali Sabrina. Oke, kalau begitu Pak, sebenarnya di CSMS ini tuh bagi IMP, itu dia seberapa besar peranannya dan seberapa penting untuk keberlangsungan perusahaan kita ini? Ya, CSMS ini penting sekali bagi IMP karena jika para mitra kerja kita melakukan program CSMS di lapangan, otomatis mereka bisa melakukan identifikasi risiko, kemudian bisa melakukan evaluasi risiko dan kemudian mitigasi risiko tersebut. Sehingga bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan akan selama CSMS dilakukan dengan baik tersebut, perusahaan akan melakukan pekerja-pekerjanya akan merasa aman, keselamatan kerja bisa terlindungi, kemudian dari sisi perusahaan sendiri juga aset juga akan tidak mengalami kerugian. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, akan melakukan kerusakan, itu aset akan rusak sehingga secara finansial perusahaan juga akan menjadi rugi. Nah kemudian dari sisi pekerja mereka merasa aman karena
dalam bekerja mereka sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan safety yang tepat, yang baik. Nah, itu sangat penting bagi perusahaan maupun mitra kerja dalam pengelolaan atau pelaksanaan dari CSMS ini. Oke, berarti dampaknya CSMS ini tuh berarti sangat penting ya Pak untuk para pekerja, kepada kontraktor, juga kepada citra perusahaan juga. Betul. Seperti itu. Ya, citra perusahaan, terutama citra perusahaan begini. Jadi IMP perusahaan sangat besar. Jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan, akan menjadi impact kepada citra perusahaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terhadap compliance dari regulasi. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, kita akan berdampak pada compliance kita terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di K3LL. Kalau begitu Pak, berdasarkan pengalaman Bapak nih, tantangan terbesar dari penerapan CSMS ini tuh apa Pak? Kalau di IMP? CSMS ini kan berkaitan erat dengan para mitra kerja. Nah, satu yang menjadi tantangan besar itu adalah pengetahuan dari mereka. Terutama kontraktor-kontraktor yang yang kecil gitu ya, itu terhadap CSMS mereka masih belum memiliki pengetahuan yang cukup. Jadi awareness mereka tidak cukup, sehingga itu yang menjadi tantangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai resistensi. Nah, CSMS bagi beberapa perusahaan kontraktor bisa menjadi suatu beban karena ini tambahan biaya, sehingga mereka enggan melakukan program CSMS tersebut. Gitu. Oke, baik. Mungkin di balik biaya yang kita keluarkan di awal di CSMS itu justru dia akan melindungi perusahaan itu sendiri. Betul. Nah, kalau gitu Pak, strategi apa yang tim SCM lakukan nih agar CSMS ini dapat terimplementasi di semua unit bisnis? Baik, SCM di sini adalah pintu gerbang masuknya pertama kali para mitra kerja. Sehingga kita harus melakukan proper dalam pemilihan atau menyeleksi dari para mitra kerja kita. Jadi itu peran pertama kali. Jadi kita harus betul-betul pilih suatu perusahaan atau kontraktor yang memenuhi kaidah-kaidah CSMS. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu kita juga harus melakukan edukasi berupa training, pelatihan kepada para kontraktor tersebut. Demikian pula dengan melakukan awareness. Nah, itu edukasi yang kita lakukan secara terus-menerus terhadap mereka. Oke. Mungkin terakhir nih Pak, ada nggak nih Pak pesan-pesan dari Bapak untuk sahabat She terkait CSMS ini? CSMS ini seyogyanya bisa dijadikan suatu budaya suatu perusahaan. Jadi yang namanya safety, keselamatan di lapangan, keselamatan pekerja adalah suatu sistem, sesuatu yang menjadi pondasi. Karena keselamatan kerja itu berkaitan dengan nyawa, sehingga keselamatan pekerja menjadi prioritas. Nah, peran itu ada di kita semua sebagai stakeholder. Saya sebagai VSGM, kemudian ada GM, ada manajer, supervisor, dan pekerja. Semua bersama-sama, berkomitmen bersama-sama untuk menjadikan CSMS menjadi suatu budaya di perusahaan IMP. Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan. Terima kasih juga Pak atas waktunya dalam obsesi kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Iwan ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pengetahuan juga baru nih buat para sahabat She dan juga IMPians. Oke sahabat She dan IMPians, demikian obsesi kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Saya Sabrina, mohon undur diri. Sampai jumpa di obsesi berikutnya.